Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin. Kita lanjutkan lagi ya, sharing keilmuan dari kitab Nashaihul Ibad ya, di mana pada bagian pertama ya, iman dan solidaritas terhadap sesama. Pada sharing yang sebelumnya kita membahas beberapa hadis yang disampaikan oleh pengarangnya ya. Beliau orang yang sangat luar biasa, yakni ini Syekh Muhammad Nawawi ya, Ibnu Umar Al-Jawi. Jadi Imam Nawawi di sini kita sudah 4 kali pembahasan, dan ini baru bagian yang pertama. Ada 2 ayat yang disampaikan Imam Nawawi, Syekh Nawawi, di dalam bab solidaritas ini ya, iman dan solidaritas ya. Beliau meletakkan Quran surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakat ya, sama di sini hadis tentang hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasihlah kepada ibu bapakmu. Kenapa di sini beliau Syekh Nawawi meletakkan Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang dihubungkan dengan iman dan solidaritas ya. Jadi kalau yang saya pahami ya, sekali lagi yang saya pahami dalam hal pemahaman kitab ini, jadi sholat itu adalah sesuatu yang paling efektif menjadikan kita itu baik. Sekali lagi, menjadikan kita menjadi baik. Karena apa? Karena sholat ini betul-betul mampu menjadikan kita itu bisa mengontrol, bisa mengendalikan semua hal yang bersifat faksa dan mungkar ya. Maka orang yang melakukan sholat dengan benar, maka ia tidak akan mudah menuruti hawa nafsunya dan sesuatu yang menjadikan ia merugi, mungkar. Maka di situ Syekh Imam Nawawi meletakkan ayat 43 Al-Baqarah itu sebagai komponen di mana kita itu akan mudah melakukan solidaritas dengan manusia dengan cara apa? 2 hal, sholat dan zakat. Jadi kalau 43 itu sebenarnya ada tambahnya ya. Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bahwa di dalam kita memahami ayat, maka kita tidak boleh mengambil ayat yang itu sepotong-potong. Dan jika para ulama itu membuat sebuah buku kitab dan meletakkan ayat tertentu pada bab tertentu, di mana di situ beliau mempunyai maksud. Sekali lagi, ayat 43 ini dijadikan sebagai dasar beliau untuk membentuk iman dan solidaritas. Lewat apa? Lewat sholat.
Lewat apa? Lewat zakat. Jadi kalau kita mau bersolidaritas tinggi, yang baik ya, solidaritas itu harus kita pahami dalam banyak terminologi ya. Jadi seperti sikap kita baik dengan pasangan, orang tua, anak, saudara ya, sesama muslim, itu merupakan sesuatu yang menunjukkan solidaritas ya, kepedulian kita. Dan sekali lagi kepedulian itu sangat efektif dibangun dengan sholat, mendirikan sholat ya. Sholat sekali lagi, kalau kita mau melihat sejauh mana orang itu sholatnya sudah benar, maka kita lihat turunannya ya. Perintah sholat itu adalah untuk mencegah faksa anil mungkar. Lalu yang kedua adalah apa? Sholat itu ya bisa digunakan sebagai satu-satunya cara ya. Di dalam ayat 45 di situ dikatakan, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wah, ini. Jadi kalau kita sholatnya belum bisa menunjukkan faksa anil mungkar dan belum menunjukkan ya persoalan kita itu terselesaikan, bisa jadi memang sholat kita harus kita upgrade ya. Dan ini sudah ada dalam pembahasan dulu ya, namun ini hanya menyambungkan aja. Sekali lagi bahwa untuk menjadikan kita itu peduli, mempunyai solidaritas yang tinggi dan iman, maka kita harus berlatih untuk apa? Untuk terus meningkatkan kualitas sholat kita dan zakat kita. Lalu yang kedua itu adalah, hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan berterima kasihlah kepada ibu bapakmu. Jadi ini memang solidaritas itu harus punya fondasi. Kita nggak mungkin peduli sama orang lain kalau kita belum bersyukur kepada Allah. Bersyukur sama Allah dan orang tua itu menunjukkan kepedulian basically. Ya, karena apa? Zat Allah ya, Allah sendiri yang pemberi semuanya. Kalau kita nggak bersyukur, nggak bersolidaritas, itu kan aneh gitu. Ya, nggak bersyukur sama Allah itu kan aneh. Yang kedua adalah orang tua kita. Kalau kita belum mampu ya bersyukur sama orang tua, mana mungkin kita punya kepedulian yang apa ya? Yang mulia. Yang berdasarkan hati kolbu yang jernih. Saya yakin di dalam pengalaman saya di bidang karakter itu nggak mungkin lah. Maka akan terjadi solidaritas yang terkait dengan ikatan-ikatan. Ikatan profesi, ikatan teman, ikatan satu kampung, ikatan apa ya, uang ya, dan lain sebagainya. Tapi yang kita bahas ini kan memang sesuatu yang murni, sesuatu yang ideal. Maka di sini kalau kita kepingin tahu solidaritas orang-orang di sekitar kita, maka lihatlah dua hal tadi. Sejauh mana ia itu bersyukur sama Allah dan bersyukur dengan orang tuanya. Kalau memang dua hal itu belum muncul, ya jangan terlalu berharap ya mereka bersolidaritas terhadap kita, terhadap kegiatan kita dengan hati yang tulus. Seperti itu ya gambaran sederhananya. Insya Allah kita lanjut berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.